Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi palsu. Musailamah, putra Bani Hanifah, tahu betul bagaimana sebuah nama bisa diselewengkan untuk menutupi kebohongan. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah, namun dalam sejarah ia justru tercatat dengan nama yang jauh berbeda, Musailamah al-Kazab, yakni Musailamah sang pendusta. Musailamah lahir di desa kecil Al-Jibliyah dekat dengan lembah Hanifah di Najd. Ia tumbuh di tengah pengaruh besar kekuasaan. Sebelum wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, ia sudah dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati di kampungnya, pandai berbicara, berwajah meyakinkan, dan mampu memikat hati baik laki-laki maupun wanita. Ia adalah sosok yang karismatik, namun sebenarnya ia penuh dengan tipu daya. Musailamah sering mengunjungi pasar-pasar besar seperti Al-Anbar dan Hirah. Di sana ia mempelajari cara manusia berdagang, bernegosiasi dan mempengaruhi. Mungkin di tempat-tempat itulah ia belajar mengolah kata-kata. Ketika Islam mulai berkembang dan Rasulullah SAW mulai berdakwah di Mekah, Musailamah mengirimkan utusan ke kota suci tersebut. Ia meminta mereka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu membawanya kembali ke Yamamah. Bukan untuk beriman, tetapi untuk ditiru. Ayat-ayat itu ia daur ulang menjadi sajak-sajak palsu yang ia sebut sebagai wahyu. Pada tahun 9 Hijriah, utusan dari Bani Hanifah datang ke Madinah menyatakan keislaman mereka. Di antara mereka ada Musailamah. Namun dalam hati mereka tersimpan ambisi yang lebih besar. Mereka menginginkan kekuasaan dan berharap setelah wafatnya Rasulullah SAW, Musailamah lah yang akan menggantikannya. Tentu saja permintaan itu ditolak. Rasulullah SAW bahkan memberikan sindiran tajam kepada Musailamah yang saat itu tengah menjaga perbekalan rombongan. Kedudukannya tak lebih buruk dari kalian, ujar Nabi SAW. Sindiran tersebut justru digunakan oleh Musailamah untuk mengklaim bahwa Nabi SAW telah merestuinya sebagai penerus. Setelah kembali ke Yamamah, Musailamah mengumumkan bahwa dirinya sebagai nabi, seperti Rasulullah SAW. Ia mulai menulis surat dakwah. Dengan penuh percaya diri, ia mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi, dari Musailamah, Rasul Allah, kepada Muhammad, Rasul Allah, keselamatan atasmu. Amma ba'du, bagi kami sebagian bumi dan Quraisy sebagian lainnya. Namun Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Rasulullah SAW membalas dengan tegas, dari Muhammad Rasul Allah kepada Musailamah al-Kazab, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia mewariskan kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Balasan Rasulullah SAW itu memicu kemarahan Musailamah. Sebagai balasan, ia menyiksa utusan Rasul Hubaib bin Zaid dengan kejam. Keberanian Musailamah dalam menyebarkan kedustaan kini bertransformasi menjadi pemberontakan yang nyata. Musailamah mulai mengarang sajak-sajak yang aneh yang ia sebut sebagai wahyu. Beberapa orang menertawakannya, sebagian lagi bisa mencibir diam-diam. Namun para pengikutnya, mereka buta oleh fanatisme. Kita keturunan Rabi'ah yang juga punya nabi, ujar mereka. Mengapa hanya keturunan Mudar yang boleh bangga? Talhah an-Namiri, seorang pencari kebenaran, mendekati Musailamah dan mengujinya. Siapa yang datang kepadamu? Tanyanya. Rahman, jawab Musailamah. Dalam cahaya atau kegelapan? Tanya Talhah. Dalam kegelapan, jawab Musailamah. Talhah menggelengkan kepala lalu berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah pendusta dan Muhammadlah yang benar, tapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari Mudar. Inilah fanatisme suku dalam bentuk yang paling tragis. Kebenaran tak lagi berarti selama yang berdusta berasal dari golongan mereka. Untuk memperkuat pengaruhnya, Musailamah menikahi Sajah binti Al-Harits, seorang perempuan dari Bani Tamim yang juga mengaku sebagai nabi. Dua pembohong akhirnya bersatu, didorong oleh ambisi dan dukungan buta dari suku-suku yang haus akan kekuasaan. Dengan gabungan kekuatan Bani Hanifah, Bani Tamim, Taghlib, dan Rabi'ah, mereka menantang kekuatan kaum muslimin yang ketika itu telah berada di bawah kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq di Madinah.
Seusai wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan kaum muslimin berada dalam kekhalifahan yang dipimpin oleh sahabat mulia Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekhalifahan Abu Bakar langsung mendapat tantangan dengan bermunculan kemurtatan massal dan nabi-nabi palsu. Salah satu keputusan pertama Abu Bakar sebagai khalifah adalah dengan mengirim pasukan untuk menghadapi Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta dari Yamamah. Ikrimah bin Abi Jahal memimpin pasukan pertama. Bersamanya Syurahbil bin Hasanah. Mereka diperintahkan untuk menahan Musailamah, bukan menyerang langsung. Namun Ikrimah terburu-buru dan tanpa menunggu bala bantuan, ia menyerbu. Akibatnya pun berhasil dipukul mundur oleh para pembela Musailamah. Ikrimah lalu mengirim surat kepada Abu Bakar mengabarkan kondisi di lapangan dan meminta masukan kepadanya. Khalifah Abu Bakar membalas surat dari Ikrimah. Khalifah meminta Ikrimah untuk tetap bertahan dan meneruskan perjuangan untuk menjaga moral pasukan. Jika mereka kembali ke Madinah, maka bisa merusak semangat pasukan. Mereka diminta untuk bergabung dengan pasukan Huzaifah dan juga Urfujah atau pasukan yang ada di Yaman. Sebuah pelajaran bagi seorang pemimpin, jangan biarkan kegagalan pertama membunuh semangat pasukan. Khalid bin Al-Walid yang dijuluki pedang Allah akhirnya bergerak. Ia menuju utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Battah, dan begitu pasukannya lengkap, ia bergerak menuju Yamamah. Tujuan utamanya menghancurkan Musailamah. Di sisi lain, Musailamah sudah bersiap. Ia memilih Akribah sebagai medan tempur pasukan yang besar, didorong oleh fanatisme suku yang berdiri tegak. Tidak ada kata-kata tentang wahyu, tidak ada tentang iman, hanya harga diri dan garis darah. Ini adalah perbedaan mendasar antara dua kubu yang bertempur. 100.000 orang pasukan Musailamah berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 12.000. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah dan juga jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang ini saling berhantaman. Desir suara anak panah dan juga tombak membelah angin. Deru-derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah yang memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia. Salim Maula Abu Huzaifah, seorang khori Rasulullah, dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab serta tokoh-tokoh lainnya. Ketika pasukan Musailamah semakin terjepit, mereka mundur ke sebuah kebun berdinding tinggi. 6.000 orang bersembunyi di sana, menjadikannya benteng terakhir. Pasukan muslimin kesulitan menembus pagar. Namun muncullah seorang pemberani, Al-Bara' bin Malik. Letakkan aku dalam baju besi, angkat aku di ujung tombak, lemparkan aku ke dalam kebun, akan kubukakan gerbang dari dalam. Semula ditolak karena terlalu berisiko, namun Al-Barak memaksa. Ia dilempar ke dalam, menebas 15 musuh, membuka gerbang dan memberi jalan bagi kemenangan. Pasukan muslimin menyerbu masuk. Al-Barak segera menutup gerbang dan melemparkan kuncinya keluar. Tidak ada lagi jalan keluar. Musailamah tidak sempat melarikan diri di tengah kekacauan. Dua sosok mendekatinya, Wahsy bin Harb yang dulu menghabisi Hamzah, kini ingin menembus masa lalu, dan Abu Dujanah, pahlawan Ansor yang pernah berdiri sebagai perisai Rasulullah SAW. Pedang Wahsy akhirnya menembus tubuh Musailamah. Abu Dujanah menyempurnakan serangan. Musailamah tewas dan kebanggaan pasukannya runtuh. Kepercayaan buta berubah menjadi kebingungan. Mereka menyerah. 21.000 dari mereka tewas. Ratusan syuhada muslim gugur. Begitulah akhir dari nabi palsu itu. Tewas di kebun yang tempat ia coba bersembunyi dari kebenaran. Namanya dikenang dalam sejarah, namun bukan sebagai panutan. Ia adalah Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta. Celakalah ia dunia dan juga di akhirat. Tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran, meskipun banyak yang mencoba menyembunyikannya. Itulah kisah singkat Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Baiklah, semoga dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang telah disajikan, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.